Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini anak muda ingin presentasikan tentang manajemen perkantoran, layanan bisnis, dan rangkuman video. Sebelum kita lanjut ke presentasinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Rahayu Trisiratul Vinsa. Saya kelas 10 dari manajemen perkantoran 1. Saya absen 29. dan saya Raka Agung Dwi Rosyadi dari kelas 10 manajemen perkantoran 1 absen 30. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya tentang pengertian manajemen perkantoran. Pengertian kantor diartikan secara statis sebagai proses kegiatan di dalamnya, pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian. Konsep manajemen rantai pasok, supply chain management atau SCM dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan yang mendistribusikan produk dari pemasok ke konsumen. Manajemen rantai pasok yang baik menjamin layanan cepat, tepat, dan berkualitas. Jenis bisnis dan layanan bisnis. Karakteristik bisnis merupakan lembaga sosial dan ekonomi berhubungan dengan barang ataupun jasa, mencari keuntungan, menentukan harga, dan memiliki resiko kerugian. Tujuan dan manfaat bisnis tujuannya meliputi keuntungan, pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan kesejahteraan, dan lain-lain. Manfaatnya meliputi penghargaan, kemandirian, dan masa depan yang lebih cerah. Konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pengertian K3, perlindungan karyawan dari kecelakaan dan praktik akibat kerja. Tujuan K3, meningkatkan kinerja perusahaan, mencegah kerugian, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Konsep 5R. Penjelasan rinci untuk masing-masing prinsip 5R dan manfaatnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan aman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkuman 3 video. Video yang pertama yaitu proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Penjelasan tentang bagaimana proses bisnis dijalankan dalam konteks manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Penjelasan tentang tahapan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam lingkungan kerja kantoran. Video yang kedua, video menjelaskan bagaimana rantai pasok bekerja dalam manajemen barang di lingkungan perkantoran. Dengan contoh-contoh penerapannya, pembahasan mengenai pentingnya K3 dalam lingkungan kerja, perkantoran, dan bagaimana penerapannya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan. Yang video ketiga, teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran layanan bisnis. Pelayanan prima menjelaskan konsep dan penerapan layanan terbaik untuk memuaskan pelanggan internal dan eksternal, memberikan teknik berinteraksi efektif dengan pelanggan, termasuk penanganan keluhan dan pemeliharaan hubungan baik. Sekian presentasi dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Apa sih manajemen perkantoran itu? Manajemen perkantoran didefinisikan sebagai proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas kantor dalam mewujudkan kantor sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi untuk membantu pencapaian tujuan. Fungsi manajemen dalam proses bisnis. Yang pertama, perencanaan atau planning. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Ketiga, penggerakan atau actuating and directing. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pada proses bisnis yang dilakukan. Selanjutnya yaitu layanan bisnis. Layanan bisnis merupakan proses pemberian layanan kepada konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Jenis-jenis layanan bisnis dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu layanan pelanggan berjalan. Kedua, layanan pelanggan melalui email dan telepon. Ketiga, layanan pelanggan melalui live chat. Keempat, layanan self-service. Kelima, layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Tujuan bisnis yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan pencitraan diri maupun usaha, untuk mempertahankan kelangsungan usaha sehingga mampu terus berdiri. Karakteristik bisnis yang pertama, lembaga atau institusi atau organisasi sosial dan ekonomi. Kedua, berhubungan dengan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga, mencari laba, profit atau keuntungan. Keempat, menentukan harga yang sesuai. Kelima, akan ada kemungkinan mengalami kerugian. Konsep keselamatan dan
dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan kerja adalah keadaan saat seseorang merasa aman dan sehat saat melaksanakan tugas. Tujuan K3 yaitu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, konsep 5R. Prinsip 5R dan manfaatnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan aman. Selanjutnya, tentang rangkuman video. Proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Menjelaskan tentang bagaimana proses bisnis dijalankan dalam konteks manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Video kedua menjelaskan bagaimana rantai pasok bekerja dalam manajemen barang di lingkungan perkantoran. Dan video yang terakhir yaitu teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pelayanan prima menjelaskan konsep dan penerapan layanan terbaik untuk memuaskan pelanggan internal dan eksternal, memberikan teknik berinteraksi efektif dengan pelanggan. Sekian presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi yang kurang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.